ibadatin kali ini. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes. Bagus. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita kali ini, aku mau ajak teman-teman buat siapin hati. Kita mau sembah Tuhan dulu, kita mau angkat pujian kita buat Tuhan. Katakan Tuhan, Tuhan kamu sempurna Yesus. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. We worship you, Lord. I worship you, Jesus. Oh, terima kasih. Bapak, terima kasih Tuhan buat penyertaan buat setiap kami Tuhan. Kau yang memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Kau yang memurnikan pikiran kami, Kau yang memberikan curahan Roh Kudus-Mu atas setiap hati kami Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir tanpa gangguan dari si jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Kau yang terus proteksi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah teman-teman, di pujian tadi kita kan bilang tanda mujizat sertai tiap langkahku. Berarti kita percaya setiap apa yang kita alami, yang kita lakukan, mujizat Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Amin. Sebelum dunia ini
ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh mujizat. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh mujizat. Sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Aku mau ajak teman-teman buat siapin hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau sadari kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Mau seterpuruk apapun keadaan kita saat ini, cukup datang ke Tuhan. Kita rasakan kasih-Nya, kita cerita semua ke Tuhan. Kita sujud di altar Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, Kau biar mujizat Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Bapa, sebentar kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Biar Kau Tuhan yang memproteksi kami, biar Kau Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan dari awal sampai akhir nanti Tuhan dapat kami terima Tuhan dan merema dalam setiap hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Bagus. Pris, kayaknya ini ada yang beda loh. Oh ya? Aku pakai seragam, kamu pakai seragam, tadi teman-teman semua dipakai seragam. Kira-kira ada apa nih Mbak? Oke, aku jelasin ya Pris. Jadi di episode kali ini kita mau nostalgia nih zaman-zaman sekolah sebelum pandemi. Pasti kamu juga kangen sekolah kan? Oh Mbak, kangen banget. Nah sama aku Pris, aku juga kangen banget sama sekolah. Nah teman-teman di rumah pasti juga pada kangen tuh sama sekolah, suasana sekolah, teman-teman di sekolah. Benar. Gitu. Nah Pris, ngomong-ngomong nih ya, apa sih yang kamu kangenin dari sekolah tuh? Dari sekolah ya?
Kalau aku sih ya Mbak, aku kangen waktu pas kelas meet sama jam kos. Nah, kalau gitu kan kita waktu pas jenuh-jenuhnya sekolah nih Mbak, jenuh-jenuh sama pelajaran. Terus waktu ada kelas meet, ada jam kos, kan senang gitu kayak refreshing dan segala Iya macam. bener-bener Kalau Mbak Sarah? jam kos idaman ya. Kalau Idaman aku sih banget. apa ya, persekutuan, CSF, Pris, Terus CSF. mantap. Terus apa lagi ya, ret-ret sekolah, supporteran, kangen sama temen-temen, kangen sama guru-gurunya, suasana sekolahnya, pokoknya kangen banget gitu Pris. Boleh. Nah, ngomong-ngomong nih ya Kak, ada teman-teman kita yang udah dapet kabar kelulusan loh. Oh iya, aku sih kayaknya denger-denger juga kayak gitu, kayaknya banyak ya Pris ya. Banyak. SD, SMP, SMA, lulus semua Lulus ya. semua. Jalur virus ya Pris. Jalur virus bener-bener. Nah, teman-teman juga penasaran kan? Yuk kita lihat tayangan berikut ini. Check it out. Nah itu tadi tayangan teman-teman kita yang udah lulus dari jenjangnya Pris. Termasuk Mbak Sarah ya. Iya betul. Nah, buat teman-teman yang udah lulus, semangat ya. Buat kalian ke depannya, semoga kalian bisa jadi berkat di lingkungan baru kalian. Amin. Nah Pris, kita kan udah bahas tadi tentang kelulusan nih. Sekarang kita mau bahas prestasi. Pasti kan selama sekolah kan kita memiliki prestasi nih. Nah aku mau tanya sekarang sama Priska, prestasi apa yang sudah Priska raih sampai sekarang? Kalau aku nih ya, karena aku kan emang suka nari nih ya Mbak dari dulu. Nah, waktu SMP aku udah mulai gelutin yang namanya tari Jawa. Nah, lewat SMP ini aku udah beberapa kali puji Tuhan udah dapat beberapa kejuaraan dan itu berbagai tingkat. Kalau Mbak Yes. Sarah sendiri? Kalau aku sih prestasinya dulu, aku pernah ikut lomba cerdas cermat Alkitab, CCA. Widih, Itu mantap. pertama kali Pri sama kayak kamu waktu kelas 10 gitu. Tapi puji Tuhan aku dipercayakan sama Tuhan masuk ke 5 besar. Walaupun nggak juara 1 sih. Itu yang pertama. Yang kedua, aku pernah ikut kelas OSN, Bris. Mantap. Kelas OSN ya. Tapi Tuhan berkata lain. Pas waktu di pertengahan kan, waktu mau seleksi gitu kan, aku nggak lolos. Tapi nggak apa-apa, Pris. Aku tetap bersyukur. Aku masih bisa bergaul dengan anak-anak ambis itu rasanya seperti apa. Boleh, gitu. boleh. Nah, teman kita tuh Pris, nggak ada yang nggak mau kalah loh. Oh ya? Iya, dia udah pernah juara 3 lomba bahasa Inggris di tingkat Jateng DIY. Waduh, siapa tuh Mbak? Mau tahu kan? Teman-teman Dina pasti juga kepo kan? Yaudah yuk kita langsung lihat aja tayangannya. Check it out. Shalom teman-teman, nama aku Yolanda Isra Safira, biasa dipanggil Yola. Hari ini aku bakalan kesaksian tentang pengalaman aku semasa SMA mengikuti speech competition ataupun lomba berpidato bahasa Inggris. Dan puji Tuhan, waktu perlombaan tersebut aku menang dan aku yakin dan percaya itu semua karena penyertaan Tuhan. Hari ini aku bakal kesaksian tentang itu. Jadi pertama-tama aku itu waktu waktu masa orientasi siswa, aku itu dibimbing oleh guru aku. Nah, guru aku itu kebetulan guru bahasa Inggris. Waktu itu aku sama teman-teman aku sekelas dikumpulin di salah satu kelas buat introduce ataupun perkenalan diri menggunakan bahasa Inggris. Nah, waktu giliran aku maju dan setelahnya guru aku bilang, sepertinya aku punya kemampuan dalam bidang berbahasa Inggris. Akhirnya guru aku bilang kalau aku kayaknya cocok ikut KAC ataupun Kesatria English Club, semacam ekstrakurikuler gitu di sekolah aku yang bahasa Inggris tentang kayak spelling bee, storytelling, speech, dan
berbagai macam lainnya. Dan akhirnya aku mengikuti ekskul tersebut. Jalan 1 semester, akhirnya waktu kelas 10 semester 2 aku dipercaya buat ikut lomba speech di UPGRIS. Aku waktu itu udah nyiapin bahan buat speech pakai bahasa Inggris sekitar 5 menit dan aku udah hafal materinya. Cuman waktu aku giliran maju, aku tuh nervous banget. Padahal aku udah berserah diri kepada Tuhan. Tuhan mau kalah atau menang, aku yakin setiap perlombaan tuh ada kalah dan menang, dan aku udah berserah aja lah, pasrah gitu. Saking nervousnya karena jarang berdiri di depan banyak orang, dan sekalinya berdiri di depan banyak orang, speech pakai bahasa Inggris. Dan waktu maju tuh isi kepala yang tadinya hafal materi semua yang mau aku omongin tuh hilang semua. Jadi waktu speech tuh aku agak-agak lupa, jadi ada yang pause di tengah jalan, jadi kayak kurang sempurna gitu loh speechnya. Dan waktu itu aku kalah ataupun belum menang dalam kompetisi pertama aku. Nah waktu yang kedua, kompetisi kedua di Udinus, itu tuh tingkatnya Jateng dan DIY. Kalau yang kemarin Kota Semarang, aku dipercaya lagi buat ikut. Sebenarnya aku udah bilang nggak mau karena yang kemarin di Kota Semarang tuh aku kalah, dan menurut aku kalau yang di Jateng dan DIY itu kan pasti saingannya pasti lebih berat lagi dong. Akhirnya ya udah deh, aku ikut aja. Kapan lagi, mungkin kalau ini kalah aku nggak bakal ikut lagi. Aku sampai kepikiran kayak gitu, dan akhirnya aku ikut. Aku berserah kepada Tuhan lagi, terserah mau menang atau kalah, yang penting aku udah menampilkan speech semaksimal aku gitu. Nah puji Tuhan, hari itu aku lancar speechnya, dan waktu pengumuman itu sekitar jam 4 sore setelah speech, aku diumumin juara 3, dan aku disitu senang banget. Aku yakin percaya bahwa ini semua karena penyertaan Tuhan, bukan karena kuat dan gagahku. Dan aku sangat bersyukur sekali di situ. Dan ya, aku yakin dan percaya bahwa semua itu ada karena campur tangan Tuhan. Jadi segitu aja kesaksian dari aku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih. God bless you. Nah, karena aku penasaran dan kamu juga penasaran, aku bakal menghadirkan seseorang yang akan menjawab semua pertanyaan kita. Mau tahu siapa? Siapa tuh Kak? Langsung aja kita panggil Om Edi. Yeay! Shalom Om. Shalom. Selamat sore. Selamat sore. Ya, senang bisa bergabung dengan kalian di tempat ini. Ya Om, aku mau langsung to the point aja nih. Aku mau tanya, kan setiap kita kan dia memiliki prestasi, prestasi yang berbeda-beda gitu kan. Nah, aku mau tanya, hal apa sih yang bisa kita lakukan dari prestasi yang kita miliki gitu Om? Oke, ya sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang SMA. Sarah sudah lulus, kemudian teman-teman yang mahasiswa juga sudah lulus, mereka sudah berjerih lelah ya untuk sekolah, untuk kuliahnya, dan akhirnya sudah lulus. Nah, menjawab pertanyaan Sarah tadi, kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di situ dikatakan seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, teman-teman, Sarah, jadi kalau dulu ketika kita belum ada dalam Kristus, mungkin ketika kita mendapatkan nilai bagus, mendapatkan satu penghargaan yang bagus, itu mungkin bagi diri kita sendiri. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, kita ciptaan baru. Kita mengerjakan sesuatu itu untuk Tuhan. Apapun keberhasilannya, apapun adalah untuk Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita mengerjakan untuk Tuhan, imbasnya nanti untuk kita sendiri juga. Untuk keluarga, untuk ayah dan ibu, untuk keluarga besar, pasti kita akan menjadi berkat bagi mereka. Nah, di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 juga dikatakan seperti ini. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain,
lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi ketika kita ciptaan baru, ketika kita mengerjakan apapun itu bukan untuk kita memegahkan diri bagi kita, tetapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan Allah. Itu mungkin yang bisa disampaikan Om Edi, mungkin. Oh jadi gitu ya Om? Iya. Nah Om, aku mau tanya Om, Ya. kalau misalnya gimana sih caranya kita supaya kita bisa jadi berkat lewat prestasi yang kita miliki? Ya, ketika kita berprestasi, kita bagus, jangan menjadikan kita sombong. Tetapi sadari bahwa itu adalah dari Tuhan. Itu adalah pertolongan dari Tuhan. Nah, ketika kita berprestasi, di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 dikatakan seperti ini. Bangkitlah, ya, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah, jadi ketika kita tadi dikatakan bahwa kita menjadi orang yang berhasil, orang yang baik, mendapatkan nilai yang baik, justru kita itu harus menunjukkan sinar kita, karena kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada dalam kita. Di sini katakan bahwa bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kita itu harus terpancar. Jadi ketika ditanya, kenapa, rumusnya apa ya, kalau kamu kok usah sukses, kamu usah bagus seperti itu, jawab aja bahwa semuanya dari Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan, karena saya taat kepada Tuhan, sehingga saya mengalami di bawah Tuhan lebih baik lagi, sehingga saya nilainya bagus, saya dipromosikan seperti ini, nanti ketika kerja pun akan dipromosikan karena saya mengasihi Tuhan. Nah itu, jadi di situ di ayat terakhir katakan bahwa bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Karena ketika kita bercahaya, ketika kita berprestasi, orang-orang datang kepada kita. Mereka bertanya kepada kita, mereka mencari solusi kepada kita. Nah disitulah kesempatan kita menceritakan kabar keselamatan, menceritakan Injil Kerajaan, bahwa saya adalah anak-anak Allah. Hidup saya bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Dan apa yang sudah kita dapatkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang saya sampaikan sore hari ini. Oke. Nah gitu teman-teman pesan. Jadi kunci yang kita dapat dari segmen kali ini, dari episode kali ini, kuncinya adalah Tuhan. Kita bisa memakai prestasi kita itu buat kemuliaan Tuhan dan bisa jadi berkat ya Pris buat Bener orang banget. lain. Nah gak kerasa nih udah sampai di penghujung acara nih Pris. Jadi itu ya teman-teman, ingat apa yang dipesankan Om Edi tadi. Nah untuk itu sebelum kita akhiri acara kali ini, episode kali ini, kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Om Edi bisa tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur jika hari-hari ini pengumuman untuk kelulusan adik-adik kami yang pelajar SMP, SMA sudah diumumkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, kami melihat, mendengar banyak cerita mereka lulus dan mendapatkan nilai yang baik Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur atas mereka. Saya hamba-Mu juga bersyukur dari kesaksian saudara Yola yang Tuhan pakai sangat luar biasa. Kami bersyukur atas penjagaan penyertaan-Mu Tuhan. Mari di dalam nama Yesus Tuhan, terus Engkau yang membawa adik-adik kami ini untuk mereka boleh nanti ke depan bisa bersinar menjadi terang Tuhan. Ketika mereka nanti masuk dari SD masuk ke SMP, dari SMP masuk ke SMA, dan sedangkan yang SMA mau kuliah dan yang kuliah mau bekerja, mari Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Aku berdoa sore hari ini Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap mereka, jadikan mereka jadi terang sehingga mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi keluarganya, bagi masa depannya nanti Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati mereka Tuhan, adik-adik kami ini Tuhan.
Karena pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Hidup kami bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan kami percaya di dalam Engkau ada janji yang luar biasa, karena Tuhan adalah Tuhan perjanjian. Janjimu ya dan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih sore hari ini kami sudah selesai, dan kami percaya Engkau berbicara kepada setiap anak-anak, kepada setiap pemirsa yang ada di rumah, sehingga mereka boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup mereka. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Om Edi. Terima kasih Om. Oke guys, Sama-sama. sekian dulu talk show kita hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Oke teman-teman, sampai sini dulu ibadah kita kali ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang